Tema ini bagus. Kenapa tema ini bagus? Karena ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kami membaca Bible. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini pernyataan Yesus kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Berarti orang yang membunuh Yesus, iblis bapaknya. Lalu bagaimana orang yang menerima korban yang dibunuh oleh penyembah iblis ini? Apa namanya? Penyembah apa dia? Ketika Yesus ingin dibunuh dalam Yohanes 8:37 sampai 44, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena kamu ingin membunuhku. Kenapa kau ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam diri lo. Matius 26, 59, nomor 20, nomor 4, Markus 14, nomor 1, Matius 27, nomor 18, Yohanes 13, nomor 2. Seluruh yang saya sebutkan tadi, data-data bahwa orang yang menyalibkan Yesus itu diawali dengan tipu muslihat, dengan kesaksian palsu dan kerasukan iblis serta dengki. Nah, berhasil tidak mereka menyalib Yesus? Kata Kristen berhasil. Apa endingnya? Ya, Kristen bebas dari dosa. Dosanya Kristen itu dihapuskan. Siapa yang mengiming-imingkan menghapuskan dosa, memberi hidup kekal dengan cara melegalkan perbuatan jahat orang-orang sebagai kebenaran? Cuman iblis kan? Maka muncul pertanyaan ini. Apakah betul menurut Yesus iblis yang menjadi Tuhanmu itu benar-benar iblis yang menjadi Tuhan sekarang ini? Itu fakta, itu real. Belum lagi kalau kita membaca Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di situ ada yang mengaku bintang timur. Tetapi bintang timur ini adalah iblis yang dilemparkan ke dalam kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Kena kan? Kena. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Penyesat itu iblis. Dan penyesat ini adalah bintang timur. Nah, di kitab Wahyu 22 nomor 16. Ada yang mengaku Yesus, tapi buka kedoknya, mengaku bintang timur. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi penyesat itu memakai nama siapa? Nama Bang Suma? Bukan dong, nama Yesus. Berarti penyesat ini datang memakai nama Yesus, penyesatnya. Dan di kitab Wahyu diterangkan dengan sangat jelas. Di situ ada yang memakai nama Yesus dan mengaku bintang timur. Bintang timur itu Lucifer. Ayo, tradisi Yahudi bintang timur itu Lucifer, Hillel bin Zakar. Ayo, bintang timur. Nah, sedangkan Kristen penyembah bintang timur. Ayo, kalau Kristen penyembah bintang timur, menurut Yahudi Kristen ini penyembah siapa? Sederhana, bukan? Jadi jangan memfitnah. Oh, Allah Subhanahu wa taala itu iblis, jangan. Namanya saja Subhanahu wa taala, Maha Suci, Maha Tinggi. Anda baca Yesaya 5:16. Pencipta yang disembah oleh Yahudi Maha Suci, Maha Tinggi. Berarti kalau diarabkan Subhanahu wa taala. Berarti yang disembah oleh para nabi, orang-orang Bani Israel adalah pencipta yang suci, yang tinggi. Berarti Subhanahu wa taala. Sama seperti umat Islam. Lantas dikatakan tadi sama Master Cumi, dibilangnya bahwa umat Islam itu hanya iblis, katanya hanya iblis yang minta disembah. Nih, kita bacakan dalil. Penyembah benar itu adalah yang menyembah roh, katanya. Di dalam Matius, Yohanes 4, nomor 23, nomor 24. Sedangkan di dalam Wahyu 19:4, 1 Korintus 14:24, tadi saya katakan 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Matius 4 nomor 10. Matius Keluaran 20 nomor 3. Ternyata pencipta langit dan bumi, Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10,
Wahyu 14 nomor 7 itu minta agar menyembah kepada Allah saja, tak ada yang lain. Yesus mengajarkan kepada iblis juga menyembah kepada Allah saja, jangan yang lain. Berarti apakah Yesus ini mengajarkan menyembah kepada iblis? Kan tidak mungkin. Nah, terus Tuhan itu pencemburu. Kenapa dia pencemburu? Gak boleh ada sembahan lain. Gak boleh. Berarti Tuhan itu memang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kalau tadi si siapa Master Cumi itu mengatakan Allah minta sembah gila sembah. Yang gila sembah siapa? Yang gila sembah itu yang tidak boleh ada ilah lain selain dirinya. Dan itu wajar. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi memang menginginkan agar dirinya saja yang disembah untuk supaya manusia itu selamat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Elohim tidak, anak Maria juga tidak. Lalu siapa yang mengajarkan itu? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi muridku. Nah, murid-muridnya ini ke gereja menyembah si Kristus ini atas perintah siapa? Nah, itu belum dijawab sampai 2 hari sebelum kiamat. Sekira begitu, saya kembalikan sementara. Saya sarapan dulu. Ada guruku di sini, Bang Baal. Silakan diambil alih sementara, Bang. Lanjut. Masya Allah, Gurunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ya. Saya baru tahu ada bintang timur ini, Bang ucapannya. Ngeri sekali. Oh iya. Gimana, Bang Banyak? Silakan. Bang lanjut. Itu timur kan Lucifer kan? Bintang timur ini adalah filosofinya itu, historinya itu kan dari planet Neptunus. Jadi tidak ada bintang timur ini, ada bintang timur A, A1, A2, A3, tidak. Bintang timur ini satu gitu loh. Yaitu dari awalnya dari planet Neptunus gitu kan. Planet Neptunus ada berapa? Satu. Planet Jupiter ada satu. Saturnus satu. Jadi tidak ada istilahnya Yesus adalah bintang timur, Lucifer juga bintang timur. Tidak, bintang timur hanya satu, dia bilang. Tidak ada dua gitu ya. Nah, ketika ada Yesus lain yang mengatakan dia bintang timur, kita bertanya, ini Yesus yang mana, kan begitu. Padahal selama hidupnya Yesus tidak pernah mengklaim dia ini mengaku bintang timur. Nah, ini yang jadi kita kaji kan. Kalau kita ini bertanya nih, apa ini? Ya, kok ada yang ngaku bintang timur? Padahal bintang timur satu, tidak boleh dua, satu bintang timur. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, ada muncul ini yang aku bintang timur. Wah, ngeri, tapi bilang ini siapa lagi gitu loh yang bintang timur. Makanya kalau kita korelasikan dengan apa yang didebatkan oleh Yesus, terwaspadalah terhadap Mesias palsu yang menggunakan namaku dengan menyesatkan banyak orang, menggunakan nama Yesus, dia bilang. Wah, ini berarti betul nubuatan ini tergenapi. Begitu, Bang Ujang, silakan Bang Ujang. Ya, betul sekali itu. Bintang timur itu kan Lucifer alias iblis. Ini yang dituhankan oleh mereka, oleh Kristen ini kan. Ya, ini pertanyaan, bukan langsung dinyatakan. Naik lagi. Silakanlah Bang Baal, ini ada. Ya, baik, saya jelaskan tentang bintang timur supaya kalian yang belum paham di sini bisa paham ya. Bintang timur adalah simbol bintang simbol raja. Makanya orang Majus juga datang kepada Yesus saat mereka melihat bintang timur. Mereka katakan akan lahirnya raja. Kami sudah melihat tandanya di langit, bintang timur. Artinya apa? Bintang timur itu adalah simbol raja. Iblis juga adalah raja. Makanya iblis disebut bintang timur. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Mereka yang menentang Yahweh dan diusir dari surga itu kan iblis. Makanya iblis juga disebut bintang timur atau raja. Raja dari para malaikat yang diusir dari surga. Makanya dia sekarang berkuasa di bumi sebagai raja, iblis itu. Makanya Yesus turun untuk menyelamatkan kita dari kuasa dari raja iblis itu. Begitu. Semoga kalian bisa paham sedikit ya. Makanya di dunia ini ada dua raja, ada dua bintang timur, yaitu Yesus dan iblis. Kita kalau mau selamat ikut
raja yang benar, yaitu Yesus. Kalau mau binasa ikut raja yang pemimpin para malaikat yang memberontak, yaitu iblis yang sekarang ada di bumi. Tatanya ada di bumi. Makanya kami curiga kotak hitam itu adalah raja tatanya iblis. Batu hitam itu kan simbol iblis yang diusir dari surga dan dilemparkan ke bumi. Iya, jadi teman-teman, kalau kita mengaku ya, kenapa kalau Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, premium atau menghujat kitab-kitabnya orang ya, karena kita tidak punya kapasitas di sana. Nah, kalau baik kitab Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi maupun Kristen ya, kita tidak boleh menafsirkan. Nah, dalam tafsiran, penjelasan dari Bible sendiri bahwa bintang timur adalah Lucifer. Bintang timur adalah saudara. Bintang timur adalah iblis, gitu kan? Artinya raja. Nah, di sana Anda ini sabar dulu, Bang. Di situ bintang makanya timur di tiga orang nomor Majus datang dan melihat, mereka bilang kami datang Dia untuk bicara sendiri, menyembah Bang. raja. Dia nggak bisa diskusi dia Tandanya ini. di langit, yaitu bintang timur. Hey, di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan Iya. kerajaannya ini Tidak adalah berkesudahan. kerajaannya ini kerajaan Yakub kan, keturunan Yakub kan selama-lamanya kan. Kalau iblis kerajaannya di mana? Di seluruh dunia kan kerajaan iblis. Kalau Yesus dia hanya kerajaannya hanya kerajaan keturunan Yakub. Itu dalil kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Lukas 1:33. Yesus adalah raja untuk selama-lamanya bagi keturunan Yakub. Sedangkan iblis adalah raja seluruh dunia, penguasa dunia iblis itu. Sekarang yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Aduh. Hei, yang keluar dari kubur itu penguasa dunia kan? Tata dari iblis itu tidak ada di Israel, di luar bangsa Israel. Oke, saya Karena kasih dia tidak- oke, saya kasih Karena data Israel sama. adalah bangsa Oke, pilihan. saya kasih Dia data tidak- saudara. Saya kasih data, dengarkan. Makanya Tolong Meka tanah Meka itu. bicara kami sendiri curigai kau, sebagai lokasi. bicara sendiri kau. Saya kasih dalil sama nih. Wahyu 12 nomor 9. Naga besar itu adalah si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana letaknya? Mana? Hah? Hei, Aikomene itu letaknya di mana? Di Arab atau di mana? Jawab. Kau tuduh lagi tadi Mekah kan? Kutanya samamu. Iblis tua ini yang menyesatkan seluruh Aikomene. Aikomene itu di mana? Aikomene itu di mana? Di Arab. Jauh. Coba. Kau cari dulu di Google. Aikomene itu letaknya di mana? Ingat, ketika ada pemberitaan, ada yang datang di Pulau Patmos mengaku Lucifer, mengaku bintang Ada timur. satu tempat yang disujud oleh semua umat itu. Kau ditanya Aikomene, ada satu tempat kalau tidak ada. Satu titik tempat semua umat manusia. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah kepadaku. Itu yang menggenapi siapa? Sekarang yang saya tanya, Wahyu 12:9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh Aikomene. Menyesatkan Aikomene. Aikomene itu di mana? Gitu aja kok repot. Di depan umum. Semakin panas otak di bawah. Di depan umum kau bicara seperti itu di saat kita menguji konsep iman. Orang bertanya dalil. Wahyu 12:9. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan menyesatkan seluruh Aikomene. Cari tahu Aikomene itu di mana? Coba.
Aikomene itu apa? Coba yang Muslim coba cari di Google, Aikomene itu apa? Karena original teksnya tertulis Aikomene. Kemudian Aikomene diterjemahkan dunia. Dunia itu kosmos dalam bahasa Yunani. Aikomene itu bukan dunia. Aikomene itu artinya apa? Arab Saudi. Gereja, Hah? Aikomene artinya adalah Aikomene artinya adalah jemaat gereja. Aikomene itu persatuan gereja yang berada di bawah naungan kerajaan Romawi. Sekutu berarti tadi ya. Bersekutu. Berpersekutuan. Jadi iblis tua atau Satan yang menyesatkan seluruh persekutuan Romawi. Sekarang Pulau Patmos itu berada di mana? Pulau Patmos itu ada yang tahu nggak? Di mana berada Pulau Patmos itu? Tempat datangnya Timur. bintang timur. Hah? Di Jawa Timur, Bang. Sulawesi Barat. Patmos, tempat buku Wahyu ini dituliskan, itu di Yunani, bukan di Israel. Jadi yang datang mengaku bintang timur itu datangnya di Yunani, Cak Ayu. Yunani itu bagian daripada kekaisaran Romawi. Itulah yang dimaksud Aikomene. Jadi jangan bawa-bawa Allah Subhanahu wa taala, iblis jangan, karena Bible akan menumpahkan isi perutnya. Hari ini yang menyembah bintang timur siapa? Kristen. Bintang timur bagi Yahudi itu siapa? Iblis. Menurut Yahudi yang menyembah iblis siapa? Sederhana bukan? Gampang kok. Masa orang generasi. Jujur aja coba, kita diskusi itu jujur berdasarkan dalil. Al-Quran kamu bawa. Al-Quran itu jangankan kemudian kepada iblis, membaca Quran aja harus berlindung kepada iblis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah sekarang, siapa yang mati dengan jalan terkutuk di atas salib? Yesus. Itu sembahannya siapa? Kristen. Jadi di Islam yang terkutuk itu adalah iblis, di Kristen yang mati dengan jalan kutu itu adalah Tuhannya. Sama nggak levelnya tuh? Sama, Paman. Sama-sama terkutuk. Tapi Islam yang berlindung kepada yang terkutuk dengan Kristen yang menyembah kepada yang mati dengan jalan kutu, sama nggak levelnya Islam dan Kristen? Ya nggak sama. Orang Islam itu berlindung kepada makhluk yang terkutuk, orang Kristen malah menyembah kepada manusia yang digantung terkutuk. Beda kelas kita. Jadi jangan hujat Allah, nggak boleh. Makanya diskusi itu usahakan sebisa mungkin ilmu yang kita pakai. Jangan menghujat, jangan menista. Karena Bible akan pasang badan. Wahyu 12:9. Iblis dilemparkan kepada dunia, kepada seluruh Aikomene. Kalau dunia itu bahasa Yunaninya kosmos. Bukan dunia di situ. Yang benar adalah kekaisaran Romawi. Nah, siapa yang mengajarkan pertama kali menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Nah, itu dia. Kerajaan mana di atas muka bumi ini yang membangun pola itu? Kerajaan Arab, kerajaan Mesir, kerajaan Hindu, dalam hal ini India, atau kerajaan Romawi? Kerajaan Romawi, Wahyu 12 nomor 9. Iblis setan dilemparkan ke sono. Apa yang dihadiahkan kerajaan Romawi kepada saudara-saudara kami Kristen? Agama. Itu dalil.
Kita nggak menghujat, itu dalil. Tunjukkan di mana dalilnya iblis dilemparkan ke Arab. Itu nggak ada. Dalilnya dilemparkan ke Aikomene. Aikomene itu kekaisaran Romawi. Iblis dilemparkan kepada kekaisaran Romawi. Nah, apa yang dihadiahkan kemudian kepada saudara kita Kristen dari kekaisaran Romawi ini? Apa? Agama Katolik. Agama Katolik diprotes, lahirlah Protestan dan sekte-sekte yang lain. Gampang kok. Panas kok. Panas. Luar biasa. Jadi ketika Waalaikumsalam. Jadi ketika tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak ingin disembah, ketika Bapa ini tidak minta disembah atau Tuhan tidak minta disembah, sebenarnya Yesus sudah mengajarkan bahwa Bapa ini ingin minta disembah, gitu kan? Kalau di Yohanes 4 ayat 23, Yesus yang ngomong sendiri nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab dia bilang, sebab apa dia bilang? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah itu Bapak yang menghendaki, minta dia, gampang kok sebenarnya. Gampang kok. Mantap kali abangku ini. Ini Mr. Cumi yang membawa itu tadi. Nah sekarang dia kelabakan tuh. Hari Minggu kami nggak menyembah bang. Ngapain? Kami bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Udah dibilang. Kalau kau mengatakan bahwa yang minta disembah itu iblis, pertanyaannya siapa yang keluar dari kubur ini? Yang minta seluruh dunia untuk menjadi pengikutnya, di mana pengikut ternyata adalah penyembah. Buktinya kalian ke gereja menyembah dia. Itu siapa dia itu yang kalau kau katakan yang minta disembah iblis, lalu yang minta kemudian disembah di hari Minggu itu siapa? Elohim tidak, Yesus anak Maria tidak. Lalu yang meminta kepada kalian untuk kalian bersekutu di hari Minggu itu siapa? Nah, kau akan mengatakan bukan iblis bang. Emang cara kerja iblis itu gimana rupanya? Hah? Iblis itu mewahyukan firman lalu ditulis iblis berfirman. Enggak. Iblis itu cara menyesatkannya adalah membisikkan ke dalam hati dan pikiran manusia. Iblis itu membisik. Nah sekarang kalau Tuhan yang menyampaikan berarti firman tertulis. Ada nggak tertulis nyembah hari Minggu? Nggak ada. Ada nggak Yesus bersabda nyembah hari Minggu? Nggak ada. Lalu siapa yang membisik ke dalam jiwa kalian sampai kalian kompak bersekutu di hari Minggu? Tuhan tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Gampang kok. Kalau mau waras itu mah gampang. Pakai dalil, telah ada dalil itu dengan akal, udah selesai. Ini kalau saya seorang Kristiani membaca Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan ke Aikomene, ke seluruh kekaisaran Romawi, saya pasti sudah meninggalkan agama itu. Saya pasti sudah meninggalkan itu karena tertulis jelas iblis yang turun ke bumi diletakkan di mana? Di kekaisaran Romawi. Dalilnya mana? Wahyu 12:9. Gampang kok. Kalau mau waras, kalau mau gila permanen, ya tidak mau menggunakan akal. Begitu saudara. Jadi tolong jangan menghujat, jangan menista. Kalau kalian menuduh kami menyembah iblis, tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya di mana kami menyembah iblis. Kalau saya menyikapi tema ini pertanyaan. Saya sajikan data. Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, 15. Iblis dilemparkan ke dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa namanya? Restoran atau kuburan? Kuburan. Kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari restoran atau keluar dari kuburan? Gampang kok. Sederhana kan? Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, saatnya dunia dihakimi. Siapa yang dihakimi? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia yang dihakimi ini? Penguasa dunia yang dihakimi ini siapa? Penguasa dunia siapa menurut Yesus? Iblis.
Saatnya penguasa dunia, saatnya dunia dihakimi. Maksudnya dunia dihakimi di sini adalah penguasa dunia dihakimi. Saatnya juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa? Karena dia dihakimi. Nah, sekarang yang dihakimi di atas tiang salib menurut Yesus itu siapa? Kalau begitu. Karena yang ada pada saat Yesus berkata seperti itu ada penghakiman. Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Pertanyaannya, setelah Yesus mengatakan ucapan itu, siapa yang dihakimi? Dan siapa yang keluar dari tanah, dari kubur setelah itu? Hah? Hah? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Hah? Iblis. Iblis. La haula wala quwata illa billah. Gampang kok. Kalau mau sadar, kalau mau waras itu gampang kalau mau selamat. Yohanes 12. Waalaikumsalam. Nomor 31. Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan, artinya dihakimi. Nah, siapa yang dihakimi di atas tiang salib? Yesus katanya. Oh, Yesus penguasa dunia. Bukannya penguasa dunia menurut Yesus itu iblis. Hah? Makanya yang diuji, yang diuji kemudian oleh iblis Yesus, bukan Yesus yang menguji kemudian iblis. Kenapa iblis yang menenteng Yesus, yang membawa Yesus ke padang gurun? Kenapa iblis yang membawa Yesus ke bumbungan bait suci? Kenapa? Ya karena iblis itu penguasa dunia. Penguasa dunia itu iblis. Sekarang juga dunia dihakimi. Artinya kalau dunia dihakimi, berarti yang dihakimi adalah pemimpinnya. Sekarang juga Indonesia dihakimi. Yang dihakimi siapa? Presidennya. Berarti penguasa dunia lah yang dihakimi pada saat itu. Siapa yang dihakimi pada saat itu? Yesus katanya. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan tidak, bukan Yesus yang dihakimi, bukan. Yang dihakimi menurut Yesus penguasa dunia. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Berarti Yohanes 13 nomor 2, iblis merasuki siapa? Merasuki Yesus atau merasuki Yudas? Merasuki Yudas. Berarti yang dihakimi siapa? Yudas. Yang kerasukan? Iblis. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Iblisnya. Gampang kok. Kalau mau waras itu gampang. Manda kelamaan gila Aki. Jadi Itu kainaan. dia. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Gampang itu, gampang. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Siapa penyesat ini? Planos. Siapa Planos ini? Kata Yesus, pendusta, pembohong, penipu yang suka mengelabui. Siapa yang suka mengelabui? Iblis. Iblis datang, penyesat datang memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menyesatkan banyak orang dia itu. Jadi kalau ada berkata bertemu Mesias di sini, Mesias, jangan kau percaya. Karena iblisnya datang memakai namaku. Gampang kok. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan, sekali lagi naik di Qomal Islam itu jangan pernah kamu itu menghujat sesembahan. Jangan. Kenapa? Karena Bible akan memuntahkan isi perutnya. Orang Israel, Yahudi mengatakan bintang timur itu iblis. Kristen menyembah bintang timur. Nah, coba Anda terjemahkan, pikirkan aja sendiri tuh. Wahyu 22:16, akulah Yesus sang bintang timur. Yesus mengatakan namanya akan dipakai oleh iblis. Bintang timur menurut orang Yahudi adalah iblis. Berarti kalau kita mendefinisikan Wahyu 22 nomor 16, yang mengaku Yesus dan yang adalah bintang timur menurut Yahudi apa? Siapa? Iblis. Berarti menurut Yahudi, Kristen dalam hal ini menyembah siapa? Bintang timur, yang adalah Lucifer dalam tradisi Yahudi. Bukan Islam loh, tradisi Yahudi loh. Itu fakta, itu real. Silakan Anda terjemahkan
atau Anda melihat Bible atau kitab Tanak dalam bahasa Inggris? Silakan Anda buka sekarang. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Coba terjemahan yang lebih tua dari sebelum masuk ke Indonesia. Bible Perjanjian Lama, kitab Yesaya itu menulis bintang timur dengan sebutan apa di situ? Lucifer. Lucifer ini siapa? Masolah iblis. Oh, dia sederhana. Jadi jangan nuduh-nuduh umat Islam nyembah iblis, jangan. Nah, jangan. Karena iblis itu, kau tahu kata iblis itu berasal dari Quran. Tidak ada iblis dalam bahasa Yunani. Tidak ada. Ya. Iblis itu adanya di Quran. Kenapa iblis ada di Quran? Karena Al-Quran mengurai siapa iblis ini. Kalian mengikuti kata iblis itu hanya dari Al-Quran. Bahasa Yunani nggak ada iblis. Begitu juga dalam bahasa Ibrani, Aram. Jadi yang memperkenalkan agar menghindarkan diri dari iblis itu hanya Quran. Maka yang diterangkan dalam Quran, illa iblis, illa iblis, illa iblis, illa iblis. Nah, kata iblis kalian ambil, kalian pakai. Padahal Al-Quran menjelaskan lebih dulu daripada terjemahan Bible. Begitu kalau di kalian itu legion. Iblis jauh kali, iblis legion. Jauh kali perginya. Kalau kata Rudi Yohanes, apa itu? Hantu balau, hantu balau. Jadi hati-hati ya Bang ya, saudara-saudaraku ya, apalagi Komal saudara Kucang Onyot ini menjadi pantauan apologet Islam Indonesia. Saat kami membuka, memonitor kemudian perangkat kami untuk live, yang kami pantau salah satunya Komal ini. Jadi kalau kamu tidak mau ditampar oleh bebelmu sendiri, hindari Komal ini. Ya. Cari komal-komal kecil yang kemungkinan tidak dipantau oleh para pendebat dari apologet Islam. Di situ kalian bebas bernarasi. Mau kalian batu tawas jadi sembahan pun boleh di situ. Tapi jangan coba-coba kalau ada komal yang sudah masuk daftar pantauan para apologet Islam, Anda mau naik di sana untuk menjadi penipu, kamu akan jadi sayur di situ. Lontong sayur tanpa garam nanti dibuat. Apalagi kalau sudah ada Bang Baal, hati-hati. Gampang kok. Oke, silakan sahabat, dilanjut, diambil alih. Terima kasih atas waktunya. Saya boleh bertanya Bang Suma? Ya, sebentar Bang. Bang Ray Kristen atau Islam? Islam. Bang Mahes, selamat pagi. Bang Mahes. Oke, saya turunkan ya. Bang, kalau Islam di sini sesama Islam bukan dilarang ya. Di sini diskusi lintas agama, Bang. Bukan sesama Islam ya. Oh iya Bang, iya siap. Nanti Apa kalau yang ada ditanyakan, pertanyaan Bang? khusus DM aja. Gini langsung aja, ke apa yang mau ditanyakan sama Bang Suma gitu loh? Tentang apa tuh? Satu aja nih, apakah ada di dalam Al-Quran ucapan Selamat Natal? Itu saja. Silakan Gurunda kalau mau dijawab. An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minun bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah para pembohong. Kalau Anda kemudian mengucapkan selamat hari lahir kepada Yesus di tanggal 29, Anda masuk dalam kategori ini. Sebab tidak ada data Yesus lahir tanggal 25. Tak ada data. Jadi kalau kita ikut ke sana, berarti kita pendusta. Ini sebagai muslim ya. Tapi kalau saudara kita Kristen yang mengucapkan, ya sah-sah saja. Mereka pengikutnya, mereka penyembahnya, mereka yang punya agama kepercayaan. Kita nggak boleh melarang.
Tapi kalau umat Islam ikut-ikutan, kata Allah, kamu itu pembohong. Ulaika humul kazibun. Kita pembohong. Dan orang Kristen mengerti kok bahwa saudaranya yang Islam ini dilarang berbohong, nggak boleh berbohong. Begitu saudaraku ya. Jadi kalau Anda bertanya, apakah ada Natal di dalam Al-Quran? Nggak ada. Di dalam Bible aja nggak ada Natal, apalagi di dalam Quran. Oke, Iya bang. Iya lanjut. bang. Iya. Iya, Makasih, Bang. sama-sama. Boleh tanya, Ada di buku harian pendeta saja Natal itu. izin tanya Ya, kepada silakan Tikus. Oke. Dalam Wahyu 22 ayat 16, bintang timur yang dimaksudkan di sana adalah bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga dan kembali ke surga. Sementara dalam Yesaya 14 itu adalah bintang timur putra fajar, bukan gilang gemilang yang dibuang dari surga. Jadi bagaimana Zuma samakan bintang timur putra fajar yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga. Bintang timur putra fajar adalah Nggak usah kau iblis. jelaskan, itu tugas saya Habis. menjelaskan. Belum. Sementara bintang timur gilang gemilang tunas Daud yang turun dari surga adalah Yesus. Bagaimana Zuma tidak tahu bezakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang adalah iblis yang dibuang dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang tunas Daud yang adalah Yesus. Bagaimana Diulang Zuma lagi, tidak kau mau tahu ulang lagi? perbedaannya? Kau mau ulang lagi ketiga kalinya? Mau kau ulang lagi? Ya, silakan jawab. Oke, baik. Halal bin Zakar, putra matahari. Kamu ibadah di hari Kiriaki. Kiriaki bagi orang Roma Yunani itu adalah hari putra dewa matahari. Kamu beribadah di hari Kiriaki. Kau beribadah di hari dewa matahari. Dewa matahari punya putra. Putranya inilah yang kemudian kalian sembah kan pada hari Minggu. Kalau kau katakan bahwasanya Yesaya 14 itu bercerita tentang putra dewa matahari atau fajar, maka jelas hari Minggu itu kau menyembah siapa? Sedangkan orang Yahudi menyembah Tuhannya di hari Sabat. Kau menyembah hari Kiriaki, bukan hari Sabaton. Dalam bahasa Yunani, hari Sabtu itu Sabaton, hari Minggu itu Kiriaki. Orang Kristen digiring untuk menyembah kepada dewa mereka pada hari Kiriaki, pada hari penyembahan dewa matahari. Kau diam dulu, hei, peminum spiritus, kau diam. Peminum spiritus, ini saya sedang ingin menjelaskan. Saya kan sudah menjelaskan, pelan-pelan saya jelaskan kepadamu. Peminum spiritus, diam dulu. Jadi, ketika orang Yahudi mengatakan bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur, lalu kemudian Kristen diberi tanda kepada angkatan jahat, makhluk keluar dari kubur. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bintang timur bagi orang Yahudi itu Tuhan atau iblis? Bagi orang Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Kita berfokus ke Yahudi dulu nih, karena dia yang punya kitab lebih dulu, yaitu kitab Yesaya. Kau jawab, silakan. Jawab Roma. Kau jawab dulu itu. Ini saya tanya apa? Kau samakan bintang timur putra fajar di Yesaya yang dibuang dari surga dengan bintang timur gilang gemilang di Wahyu yang adalah keturunan Daud. Adakah iblis keturunan Daud? Itu gampang, tinggal ditempel. Iblis disebut keturunan Daud gampang. Iblis digelari
Kemudian bintang timur gampang. Iblis memakai nama Yesus pun itu sudah dinubuatkan. Jangan kau membodohi. Pertanyaan saya sederhana. Menurut orang Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Jawab. Gampang kok. Bintang timur yang mana? Bintang timur yang mana? Enggak ada bintang timur yang lain. Cuman satu bintang timur. Enggak ada. Coba kau jawab dulu. Menurut Yahudi, menurut Yahudi, bintang timur itu Tuhan atau iblis? Jawab. Bintang timur ya. Menurut Yahudi di dalam Talmud, bintang timur itu apa? Iblis atau Tuhan? Bintang timur yang mana? Ya saya kan Menurut Wahyu. Yahudi, bintang timur itu apa? Yesus di dalam Talmud itu anak apa? Anak Tuhan atau anak titik-titik? Jawab. Bukan menurut Yahudi, menurut Alkitab. Udah kau dibawa seperti biasa. Kau makan ampas kelapa campur kulit durian. Ingat, sebelum kau makan kulit duriannya, kau haluskan dulu. Jangan kau langsung telan. Otakmu sudah penuh dengan karat ampas kelapa, dengan dedak. Kau nggak mau dimaki, tapi kau siapkan diri Anda untuk dimaki. Tidak ada kemudian ya toleransi kepada orang bahlul ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, bicara mengenai agama. Saya bertanya sederhana. Menurut Yahudi, bintang timur itu iblis atau Tuhan? Menurut Yahudi. Itu dulu. Cuma izin kasih saran kalau mau apologet itu ikuti Ustaz PI, Nandar, itu berilmu, bukan modal congor. Ya. Makanya nggak laku tuh akunmu. Ya nggak apa-apa. Ustaz PI itu ikuti tuh, Ustaz PI santai, Nandar santai, yang lainnya santai. Enggak masalah. Cuma modal congor. Mereka memang orang baik, mereka orang hebat. Saya ngaku itu kok. Mereka guru-guru kami. Loncat ini. Apa-apa. Alhamdulillah. Kalau kamu memuji saudara saya Muslim, Masya Allah. Mereka adik-adik saya. Biarpun ilmu mereka di atas dari saya, yang mereka menganggap saya abangnya. Bangga dong saya. Bangga dong. Kalau adik hebat, abang pasti bangga kan? Oh iya, adik saya hebat-hebat. Bangga abangnya, Masya Allah, luar biasa. Mereka jumpa saya itu sungkeman, cium tangan. Oh, manusia keren, manusia yang luar biasa ini. Adinda Yusuf PI, Adinda Yonatan Nandar, jumpa abangnya itu cium tangan. Mereka tahu adab, meskipun ilmunya lebih di atas dari abangnya. Keren. Makasih. Kau sudah menyanjung mereka. Mereka orang-orang baik yang aku punya, yang kami punya. Oke. Ada lagi penyembah Lucifer, penyembah bintang timur? Ya, debater, selamat pagi bang. Ya, selamat pagi. Islam atau Kristen bang? Kenapa? Islam atau Kristen? Ditanya kok. Muslim, Bang. Bangunin. Di bawah bang. Nyapu dulu di bawah, nyapu. Anda nyapu baru naik ke sini. Anda ditanya, justru Anda kayak nantang gitu, kayak orang marah. Nah apa? Anda Muslim atau Kristen? Nah apa? Ada apa itu? Maaf ya saudaraku ya, maaf. Ini komal debat lintas agama. Berbeda kalau kita ini sesama Muslim, ketika naik di komal kita, apapun ceritanya, yang ada dalam benak kita itu adalah Muslim. Tapi kalau di komal seperti ini, sebagai seorang Muslim kita naik itu, kita harus memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jangan naik-naik ditanya, halo, Anda Muslim atau Kristen? Kenapa? Dengan suaranya seakan-akan Anda prof di sini. So, kami ini mahasiswa yang datang ke Anda. Prof, Assalamualaikum Prof. Tolong Prof. Kenapa? Kau mau nilai apa? Gak ada. Kau pulang aja dulu. Udah kayak gitu hebat kali pun.
pakai adab kita. Setinggi apapun ilmu saudara, kalau adab itu nggak ada, itu Anda nol, kembali ke zero lakde. Gitu bangku ya, saudaraku yang tadi. Mohon maaf, Anda diturunkan karena di sini komalnya untuk lintas agama. Kalau antum ternyata orang berilmu, ya, kami tidak menemukan adab. Oke? Iya betul, sopaten kali kedengarannya. Iya, lanjut. Ada informasi hangat sekarang di Katolik itu ada rudal kudus, Bang. Oh iya, betul. Ada rudal kudus, betul. Ada rudal kudus. Iya. Baca rita. Ya ternyata ya. Baca rita agama, ternyata agama dijadikan sebagai lahan untuk melampiaskan ucok. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini juga teguran keras kepada kita. Kita pun harus hati-hati. Sahabat-sahabat muslim yang terlanjur punya nama di TikTok, di sosmed, dan terlanjur dikenal orang, tolong jaga sikap. Kalau Anda harus jatuh, harus nih, karena keterpaksaan, karena syahwat dan seterusnya, please, cukup Allah saja yang tahu. Jangan melakukan satu perbuatan yang terindikasi maksiat yang akan tercium oleh manusia. Jaga aib antum. Ya, cukup Allah yang tahu. Jadi kalau nggak tahan kemudian dengan kemaksiatan, jangan mengotori wajah apologet Islam. Saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Ujian silih berganti datang. Datang laki-laki menggoda, datang perempuan menggoda, janda menggoda, gadis menggoda, nenek-nenek menggoda. Lengkap sudah penderitaan. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita menyatakan dalam diri ini, Allah itu maha melihat. Jadi tak ada sisi untuk kita bermaksiat. Mohon, ini jangan sampai terjadi. Kita umat Islam sudah membawa ayat suci Quran, tetapi kita nggak bisa menjaga syahwat. Tolong, saya akui diri saya seorang duda. Saya duda dari tahun 2021. Sampai hari ini masih sendiri. Dan tak jarang saya sendiri nangis karena syahwat. Kuat sekali dorongan syahwat itu untuk kita bermaksiat. Dan kesempatan itu banyak. Dibuka oleh Allah kesempatan itu. Banyak. Kalau kita mau bermaksiat, kapan saja bisa. Kapan saja bisa. Keluar dari rumah ini, kalau saya nih mau bermaksiat, jadi. Tidak ada yang melihat. Tapi Allah melihat. Oleh karena itu, kalaupun terpaksa harus jatuh, please, lakukanlah itu dengan cara yang menurut Anda hanya Allah yang tahu. Dan saya belum pernah menemukan cara bermaksiat hanya Allah yang tahu dengan aku. Pasti orang lain juga tahu. Minimal lawan kita itu yang akan buka mulut. Nah, sama lah ini yang terjadi. Ya, Kulub Kudus. Mana dong? Apa namanya tadi? Jadi rudal kudus. Oh, rudal kudus. Iya. Rudal kudus. Iya. Jadi saat ini pelaku firman ini udah memakan korban janda ya. Iya. Allahu Akbar. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Terima kasih atas wejangannya Bang Zuma. Terima kasih atas wejangannya. Sama-sama Bang. Saya ngeri Bang, ngeri kali. Wallahi saya mengalami hal bagaimana saya diperlakukan seperti makanan oleh orang-orang yang ya mungkin dia memandang Bang Suma sendiri, Bang Suma lagi kasmaran, memanfaatkan momentum itu untuk mengajak sesuatu hal yang tidak baik. Ngeri memang. Syahwat ini ngeri. Belum lagi dari diri sendiri, ditambah lagi dengan keadaan di luar sana. Memang ngeri. Ya, semoga kita apologet Islam ini tetap menjaga diri kita. Tetap menjaga supaya kita tidak jatuh dari liang yang sama. Cukuplah rudal kudus mereka yang tadinya tidak kudus menjadi kudus.
menjadi Mana kudusnya itu Aki? itu dia. Dia masih ada. Cuman istilah doang itu ya, rudal kudus. Karena namanya juga namanya juga RK. Jadi teman-teman bilang oh ternyata namanya itu apa? Rudal kudus. Ya Allah ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina. Sekarang mulai ada penekanan bang, menurut informasi dari kan saya DM kan kepada korban, udah bang saya udah ditekan kalau tidak dihapuskan VT-VT-nya saya tidak akan bertanggung jawab, seperti itu jawaban RK itu. Lebih bagus nggak usah tanggung jawab. Ada penawaran duit 30 juta katanya. Ya. Kalau tanggung jawab Aki bertambah lagi satu lagi pengikut Yesus itu. Iya nggak apa-apa, pemaksiat kok. Dia Anaknya